Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Miss Elma akan membahas bab 12 bagian B tentang kisah keteladanan Nabi Ismail alaihi salam. Dimulai dari yang pertama tentang keluarga Nabi Ismail. Nabi Ismail ini anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berdakwah di Babilonia, lalu ingin bermaksud pindah ke Palestina bersama istrinya, yaitu Siti Hajar, karena mereka tidak memiliki anak. Kemudian mereka berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh. Nah, berkat doa itu akhirnya Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail. Selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah ke Mekah bersama Siti Hajar dan anaknya Ismail. Tanpa tempat tujuan, ia hanya berserah diri kepada Allah yang akan memberi petunjuk kepada binatang tunggangannya. Setelah berminggu-minggu, sampailah mereka di kota Mekah. Di kota itu Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan menjadi kiblat manusia dari seluruh dunia. Lelah masih belum hilang, Allah sudah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di kota Mekah. Padahal tempat itu sangat gersang, tidak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah. Jadi ia harus bertawakal kepada Allah. Siti Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim, "Kemanakah engkau akan pergi? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Benar, Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Percayalah, Allah Maha Penyayang, tidak mungkin menelantarkan kalian." Selanjutnya, kisah munculnya air Zam-Zam. Nah, tadi Siti Hajar mematuhi perintah Nabi Ibrahim dengan sabar. Ia makan dan minum dari bekal yang ditinggalkan Nabi Ibrahim sampai habis. Beberapa hari kemudian, persediaan bekal sudah habis. Tak ada makanan lagi, tak ada minuman lagi. Siti Hajar kebingungan. Ia mau kemana lagi mencari makanan? Kebingungan bertambah manakala Nabi Ismail kehausan. Hajar melirik ke kanan dan ke kiri, pandangannya ke sana kemari mencari air. Begitu gigihnya Siti Hajar, ia berlari menuju Bukit Sofa. Barangkali ia menemukan air. Oh, ternyata tidak sedikit pun ia temukan. Kemudian ia berlari-lari lagi sampai ke Bukit Marwah. Sampai 7 kali berulang-ulang seperti itu. Namun tidak juga ia dapatkan. Diriwayatkan bahwa Siti Hajar berada dalam keadaan yang sangat payah dan hampir berputus asa. Namun pertolongan Allah datang kepadanya. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, keluarlah mata air Zam-Zam. Air itu dapat memenuhi keperluannya sehari-hari. Bahkan mata air itu masih keluar sampai saat ini. Subhanallah, Maha Suci Allah. Selanjutnya, kisah tentang pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah anak yang patuh dan taat kepada perintah orang tua, serta hormat kepada orang tua. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail ini diuji oleh Allah. Ketika itu, menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar diuji oleh Allah. Peristiwa ini ada di dalam surah As-Saffat ayat 102-111. Saat itu Allah memberikan mimpi kepada Nabi Ibrahim, yaitu ia menyembelih anaknya Ismail. Lalu Nabi Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Sampailah pada hari itu, mereka berserah diri kepada Allah dan membaringkan Nabi Ismail untuk disembelih. Lalu pada ayat 104-105 berbunyi, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya
Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Karena ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka Allah melarang menyembelih Nabi Ismail, dan untuk meneruskan kurban, Allah mengganti dengan seekor kambing. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya berkurban yang dilakukan pada Hari Raya Idul Adha. Dan inilah awal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Tentang membangun Ka'bah. Pada saat itu, Nabi Ibrahim menerima wahyu dari Allah agar membangun Ka'bah. Lalu disampaikan kepada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail berkata, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu." Lalu mulailah keduanya membangun Ka'bah hingga selesai. Dan tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika itu dikenal dengan Maqam Ibrahim. Kemudian Allah memberi wasiat kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan Ka'bah dari kotoran perbuatan syirik dan penyembahan berhala untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Baiklah, sudah selesai tentang kisah Nabi Ismail. Kita bisa mengambil pelajaran dari sikap beliau, yaitu sabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sudah pembahasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.